Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Berilah aku 1.000.000 orang tua, maka aku akan sanggup memindahkan gunung Merapi dari tempatnya, dan berilah aku 10 pemuda yang bersemangat besar. Niscaya, aku akan sanggup menggemparkan dunia. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat, Elang Rajawali. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Laki-laki dan perempuan adalah seperti 2 sayap dari seekor burung. Jika 2 sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada 2 sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada atas rakyat. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segi 3 warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat. Kemerdekaan adalah jembatan emas. Jembatan inilah yang leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Sebab rasa takutlah yang mendorong orang berbuat tolol, berbuat tanpa berpikir, berbuat hal yang membahayakan. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Negeri kita kaya raya, saudara-saudara. Berjiwa besarlah, berimajinasi. Gali,
bekerja, gali, bekerja. Kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita. Berpedomanlah pada impian dan angan-angan. Mungkin rasa takut itu pada hakikatnya merupakan bahaya yang lebih besar daripada bahaya itu sendiri. Sebab ketakutan adalah zat asam yang mencapkan perbuatan manusia menjadi pola yang aneh-aneh. Perbaikan nasib ini hanya bisa datang 100% bila mana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya.